Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan wisatawan yang sempat terjebak selama sepekan di Pulau Karimun Jawa akhirnya bisa dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Catatan akhir tahun 2022, masalah stunting di Jawa Tengah turun secara drastis. Taman Wisata Saloka di Kabupaten Semarang bisa menjadi pilihan alternatif libur tahun baru bersama keluarga. Kita ke informasi selanjutnya. Mengisi liburan anak sekolah, Takmir Masjid Cipto Mulyo, Desa Pengging, Kabupaten Boyolali menggelar silaturahmi akbar santri TPQ dengan tema Indonesia Mendongeng, Santri Jaga Alam, Imam dan Islam. Ratusan anak yang sekolah merupakan santri Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA sekecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali mengikuti kegiatan Indonesia Mendongeng yang digelar Takmir Masjid Cipto Mulyo, Desa Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini merupakan silaturahmi akbar santri TPA sekecamatan Banyudono, bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Mendongeng untuk mengisi liburan sekolah dan untuk menanamkan sejak dini ajaran dan mencintai agama Islam. Peserta yang hadir sebanyak 532 peserta yang terdiri dari anak sekolah TK dan sekolah dasar. Santri-santri atau penerus-penerus bangsa ini, adik-adik kita semuanya yang kita sayangi, bisa lebih peka terhadap alam, kemudian bisa peduli lagi terhadap imannya, dan bisa menjadikan santri-santri yang menjadi penerus-penerus bangsa yang peduli terhadap Islam. Biasanya di setiap tahunnya kegiatan Indonesia Mendongeng itu diadakan serentak di seluruh Nusantara. Kebetulan di tahun ini ada sekitar 37 titik lokasi. Tema kegiatan ini adalah Santri Jaga Alam, Santri Jaga Iman, dan Santri Jaga Islam. Pendongeng pun menceritakan harus selalu menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga sungai dan alam sekitar. Dengan membawa sebuah boneka, sang pendongeng mampu membuat peserta tertawa dan bahagia, namun tetap sesuai tema yang ada. Senang. Ini udah keberapa kali kamu ikut? Dua ya. Kali ini tadi gimana? Antusiasme teman-teman gimana? Seneng nggak? Seneng ya. Tadi kita ikut acara mendongeng. Terus gimana tadi antusias? Antusias, alhamdulillah, walaupun hujan, antusias anak-anak tetap semangat, tetap mengikuti acara dengan hikmat. Ini untuk kegiatan yang keberapa Bu dari TPA Ibu? Kalau dari TPA kami ini yang kedua. Kemarin yang pertama kami tuan rumah dan sekarang di sini kami undangan. Kegiatan Indonesia Mendongeng diharapkan bisa menjadi pengisi liburan anak sekolah. Selain itu, sebagai edukasi pada anak agar bisa menjaga alam sekitar. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Pemerintah Kota Semarang berkolaborasi dengan artis Raffi Ahmad untuk mengembangkan Semarang Zoo tahun 2023. Kolaborasi diharapkan ikut meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Semarang. Minggu siang, Semarang Zoo kedatangan artis Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina. Ditemani PLT Wali Kota Semarang, mereka menikmati waktu liburan dengan menyaksikan beragam atraksi satwa yang disuguhkan Semarang Zoo. Sang istri Nagita Slavina bahkan terlibat dalam atraksi burung. Bukan sekadar mengisi waktu liburan, ternyata kedatangan Raffi Ahmad sekaligus untuk mendukung perkembangan Kota Semarang di 2023 mendatang dengan membangun kolaborasi dalam bidang hiburan. Kita menjalin kolaborasi, ada yang memang kita bisa support untuk Semarang supaya semakin rame di entertainmentnya, di lifestyle-nya, ataupun ya tunggulah nantilah, kita tunggu aja lah. Pastinya juga didukung sama Ibu Wali juga. Ini kita kayak lihat ini zoo-nya bagus banget. PLT Wali Kota Semarang menyambut antusias kedatangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Ia juga menunggu kejutan berbentuk kolaborasi yang rencananya digelar pada tahun depan. Ada Mas Raffi, Mbak Gigi, Rans ya, yang sudah di hari libur ini menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk hadir di sini. Dan moga-moga tadi sudah disampaikan oleh Mas Raffi dan Mbak Gigi, nanti ada kejutan di tahun 2023. Diharapkan rencana kolaborasi bisa segera terrealisasi hingga menjadikan Semarang lebih hebat. Ali Mustakfir melaporkan dari Kota Semarang. Memanfaatkan liburan akhir tahun, Anda bisa mengunjungi sentra kerajinan gerabah di Kabupaten Klaten. Selain bisa berburu cindramata berbahan tanah liat, Anda juga bisa berlatih membuat gerabah dengan teknik putaran miring. Ingin mengisi waktu liburan tahun baru dengan wisata berbau edukasi, sentra kerajinan gerabah yang satu ini bisa jadi pilihan yang tepat. Terletak di Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, sentra kerajinan gerabah ini tak hanya menawarkan aneka ragam buah tangan dari tanah liat. Di sini Anda juga bisa berlatih membuat gerabah. Ada berbagai macam koleksi gerabah yang biasa diproduksi di sini, mulai dari vas bunga, poci, gentong, perlengkapan makan, hingga dekorasi ruangan. Menggunakan teknik putaran dalam menghasilkan setiap karya gerabahnya menjadi ciri khas pembuatan gerabah di sentra kerajinan gerabah ini. Teknik dipilih untuk melestarikan salah satu teknik pembuatan gerabah yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Kita di sini ya, yang seperti saya tadi bilang, kita pakai putaran, ada dua teknik putaran miring dengan putaran tegak. Itu yang menjadi ciri khas kita, dan kebetulan untuk bahan tanah liatnya sendiri kita ambil dari wilayah sendiri. Jadi untuk kualitas bisa kita jaga. Meski sempat menemui kesulitan dalam pembuatan gerabah, tak menyurutkan antusias pengunjung mengikuti pelatihan. Ya, seru, jadi happy. Serunya? Serunya karena ini pertama kali dan asik gitu bisa membuat karya dalam bentuk tanah liat seperti ini. Juga melestarikan juga. Perlu sekali karena ini termasuk budaya yang harus kita pertahankan dan lestarikan. Untuk harga koleksi gerabah sangat bervariasi, mulai dari Rp3.000 sampai jutaan rupiah per buah, tergantung model dan tingkat kesulitan pembuatannya. Selain dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, koleksi gerabah juga telah menembus pasar ekspor di negara Amerika dan Belanda. Anda tertarik untuk membeli cindramata dan belajar membuat gerabah? Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Masih bingung ingin mengisi waktu liburan kemana? Taman Wisata Saloka di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang bisa jadi pilihan untuk mengisi waktu liburan tahun baru bersama keluarga. Wahana permainan yang beragam menambah sensasi keseruan liburan Anda. Jika Jakarta memiliki tempat dunia fantasi, di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang ada Taman Saloka yang tak kalah seru. Ragam wahana yang ditawarkan menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke sini. Apalagi lokasinya strategis berdekatan dengan Danau Rawa Pening yang terkenal dengan legenda Baru Klinting. Berdiri di lahan seluas 12 hektar, ada 25 wahana tematik yang bisa dinikmati. Di antaranya wahana biang lala atau disebut cakrawala, jet coaster dengan nama Lika-Liku, adu nyali ekowisata Angon-Ingon, agrowisata Ijoroyo, kumbang layang, semprot-semprot, dan masih banyak lagi. Bagi Anda yang suka wisata edukasi, Taman Saloka juga menawarkan wahana anjungan Galileo yang bisa menambah wawasan tentang dunia astrologi juga cerita zaman prasejarah. Tak hanya menyuguhkan berbagai wahana permainan, Taman Saloka juga menggelar Saloka Festival rutin setiap tahunnya. Kali ini Saloka Fest mengangkat tema Local Pride dengan menyajikan kesenian tradisional lokal untuk menghibur para pengunjung.
seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ada Saloka Fest 2022 dengan mengangkat tema Local Pride, lokal Jawa Tengah. Terus di dalam taman kita juga ada berbagai show yang bertema Local Pride. Seperti yang tadi sudah lewat itu ya, sempat lewat itu ada drum black yang terkenal, itu merupakan kesenian yang sangat terkenal itu di Kabupaten Semarang. Nah, di sini Anda juga akan dimanjakan dengan indahnya pemandangan alam di sekitar Saloka. Dengan naik cakrawala dan gondola, Anda bisa menikmati keindahan Danau Rawapening juga hamparan sawah dan deretan gunung di Jawa Tengah. sebenarnya kalau cuacanya lagi cerah sih kita bisa lihat Rawapening dan beberapa deretan gunung di belakang kita. Ada Gunung Telomoyo dan juga Merbabu. Seru sih Mas kalau di sini, apalagi kalau sama anak-anak atau mau main sama teman-temannya segerombolan seru. Sementara jika Anda menyukai wahana yang menguji adrenalin, Anda bisa mencoba wahana paku bumi. Dengan menaiki wahana ini, Anda bisa merasakan sensasi menegangkan jatuh dari ketinggian 38 meter. Memasuki musim liburan ini, Taman Saloka diserbu pengunjung dari berbagai kota di Pulau Jawa. Hari libur ya ini ya, udah pada libur sekolah jadinya pada rame. Sering ke sini, Mbak? Udah 2 kali ini. Ya. Yang paling seneng apa, Mbak? Menikmati apa di sini? Ini naik ini. Keseruannya apa, Mbak, di sini, Mbak? Ya seru semua wahana-wahana yang di sini. Untuk menikmati wahana permainan di Taman Saloka, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp120.000 pada hari biasa dan Rp150.000 pada hari libur. Nah, jika masih bingung akan berlibur bersama keluarga di mana, Taman Saloka bisa jadi destinasi pilihan untuk mengisi liburan Natal dan Tahun Baru. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Dan informasi wisata tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.